Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Karisma Chandrabuana, nomor presensi 16 dari kelas 11.1. Jadi di sini saya akan menyampaikan jawaban saya mengenai sebuah studi kasus. Jadi di sebuah sekolah baru saja mengupgrade jaringan komputer di laboratorium informatika mereka. Namun setelah pemasangan, beberapa komputer mengalami masalah seperti tidak bisa terhubung ke internet, koneksi sering terputus-putus. Beberapa komputer dapat mengakses jaringan lokal, tetapi tidak bisa mengakses situs web eksternal. Sebagai bagian dari tim teknis sekolah, Anda diminta untuk menganalisis dan menyelesaikan permasalahan tersebut. Jadi di sini tugas saya adalah identifikasi kemungkinan penyebab dari masing-masing masalah di atas. Rancang langkah-langkah sistematis untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan jaringan yang terjadi. Buat simulasi atau sketsa diagram jaringan laboratorium yang menunjukkan titik-titik potensial masalah dan solusinya. Presentasikan hasil analisis kalian dengan menjelaskan solusi yang paling efektif untuk mengatasi masalah tersebut. Jadi yang pertama ada identifikasi masalah jaringan. 1. Tidak bisa terhubung ke internet karena masalah IP, DHCP atau statis salah. Yang kedua, kerusakan perangkat jaringan, router atau modem. Yang ketiga, firewall atau pengaturan keamanan membatasi akses. Yang kedua, bisa terjadi karena koneksi terputus-putus, kabel atau port jaringan rusak, bandwidth terbatas atau overload router, gangguan Wi-Fi jika menggunakan nirkabel. Yang ketiga ada akses jaringan lokal tapi tidak bisa akses situs eksternal. Bisa terjadi karena masalah DNS tidak bisa resolve domain. Yang kedua pengaturan gateway atau router salah. Yang ketiga firewall atau filter akses membatasi situs eksternal. Kemudian ada langkah-langkah sistematis untuk mendeteksi dan memperbaiki kesalahan jaringan yang terjadi. Langkah yang pertama adalah periksa pengaturan IP. Pastikan IP komputer valid. Yang kedua, tes koneksi lokal dan internet. Yang ketiga, periksa DNS. Pastikan DNS server yang digunakan benar. Yang keempat, periksa router atau gateway. Pastikan perangkat dapat mengakses internet dan tidak ada blokir. Yang kelima, cek kabel. Pastikan kabel jaringan dalam kondisi baik. Yang keenam, monitor bandwidth. Pastikan router tidak overload. Yang ketujuh, periksa Wi-Fi. Jika menggunakan Wi-Fi, pastikan sinyal kuat. Kemudian ada sketsa diagram. Sketsa diagram di atas merupakan sketsa diagram pada jaringan laboratorium. Nah, terdapat beberapa titik yang ditandai dengan warna orange. Titik-titik tersebut menunjukkan titik-titik potensial masalah pada jaringan laboratorium. Nah, berikut adalah beberapa potensi-potensi masalah pada titik-titik tersebut. Yang pertama, kabel antara modem dan router. Yang kedua, kabel antara router dan switch. Yang ketiga, kabel antara switch dan komputer. Yang keempat, ada konfigurasi IP pada setiap komputer. Yang kelima, konfigurasi pada router dan modem. Yang keenam, masalah sinyal pada Wi-Fi. Berikut beberapa solusi-solusi efektif yang dapat dilakukan ketika terjadi masalah-masalah tersebut. 1. Perbaiki konfigurasi IP dan DNS. Yang kedua, ganti kabel yang rusak, cek port. Yang ketiga, pastikan router berfungsi dengan baik dan tidak ada filter yang menghalangi akses eksternal. Yang keempat, gunakan alat pemantauan untuk mengidentifikasi masalah overload atau sinyal Wi-Fi yang lemah. Jadi, kesimpulannya adalah solusi paling efektif untuk mengatasi masalah tersebut adalah dengan melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap semua komponen jaringan, mulai dari koneksi fisik hingga konfigurasi perangkat lunak. Penting untuk melakukan langkah-langkah sistematis dan terstruktur
agar dapat mengidentifikasi dan memperbaiki masalah dengan cepat dan efisien. Terima kasih.